Silakan teman-teman semua bisa meng-on-kan atau menyalakan videonya ya agar kita bisa lebih interaktif ya, dan juga nanti ketika nama kamu dipanggil langsung ready ya, sudah siap. Baik, Kakak Kanawali, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati ya, dan alhamdulillah sudah join di dalam Zoom kita pada kesempatan pagi hari ini, yaitu Kak Ustadz kita ya, Kak Fakih Hamdani LC ya. Beliau alhamdulillah sudah join. Nanti kita akan mengenal lebih jauh sebelum beliau menyampaikan materi. Nanti co-host Kak Nina akan membantu membacakan kurikulum vitae dari Kak Ustadz Fakih Hamdani. Ya. Juga teman-teman semua yang sudah join di dalam grup Zoom ini ya, pada acara special motivation ya bersama dai muda ya, karena Kak Fakih ini usianya masih muda tapi sudah bisa menjadi dai. Alhamdulillah, ini jadi contoh teladan buat kita atau adik-adik semua yang masih usianya remaja ya. Semuanya semoga masih tetap semangat ya. Di hari keberapa sekarang? 27 apa 28? Kak Fitiat, sekarang hari keberapa Kak Fitiat? Kak Fitiatnya masih bingung nih, pencet-pencet. Hari ke 27 ya. Mudah-mudahan semuanya masih senantiasa semangat sampai menuju hari yang terakhir. Dan tentunya kita berharap Ramadan ini menjadi sarana ya, pelatihan dan pembelajaran buat kita semua dalam menempa diri ya, khususnya untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang di dunia dan di akhirat. Ya, teman-teman sekalian, untuk berkahnya acara ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya kakak akan dibantu untuk kita sama-sama mendengarkan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh kakak Nidaul Karimah. Sudah join Kak Nida? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basara hal tara min futur. Marji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha wujuhan lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam
wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Kak Nidaul Karimah yang telah membacakan atau tilawah Al-Quran surat Al-Mulk ya barusan. Mudah-mudahan ya dengan dibacakan surat tadi membawa keberkahan pada acara kita pagi hari ini. Baik teman-teman sekalian, insya Allah kita tidak akan berlama-lama karena waktu kita tidak terlalu panjang sampai dengan jam 11. Ya. Kakak ingatkan yang pertama, senantiasa stay tune, standby, memperhatikan ya apa-apa yang disampaikan oleh kakak pemateri, Kak Ustadz Fakih ya. Karena nanti beberapa door prize ya kakak atau kakak panitia di sini menyediakan sebanyak 10 door prize. Semuanya tadinya mau barang ya, cuma menimbang-nimbang pengiriman paket saat lebaran ini sudah susah. Jadi kalau dikirim hari ini nanti sampainya habis lebaran kamu lama nunggunya. Maka kami sudah menyiapkan 10 door prize berupa uang lebaran ya buat nambah-nambah kamu mungkin nanti mau beli sepatu, mau beli baju atau terserah yang lainnya. Ya, mudah-mudahan bisa menambah ya celengan kamu untuk nanti di bulan Syawal atau Idul Fitri. Ya, perhatikan baik-baik apa yang disampaikan. Nanti door prize-nya ada pertanyaan dari sana dari Kak Fakih dan juga beberapa door prize lainnya nanti akan dibuka. Kalau kamu pernah ikut podcast yang awal Ramadan kemarin, nah di sana ada membuka beberapa nomor ya, kurang lebih seperti itu. Nanti ada beberapa nomor yang secara acak akan dibuka oleh Kak Fakih. Nah nanti nomor yang keluar itu adalah nomor yang beruntung. Mudah-mudahan nomor itu salah satunya adalah nomor kamu. Baik, terlepas dari semua door prize, yang paling penting adalah kakak membaca berbagai macam harapan kamu ya ketika ngisi Google Form untuk mengikuti acara ini. Untuk apa? Rata-rata kamu mengisinya aku ingin menambah ilmu. Nah mudah-mudahan harapan kamu semua bisa tercapai ya. Nanti Kak Fakih akan memberikan ya motivasi dan juga saran-saran ya bagaimana kita melangkah setelah selesai bulan Ramadan ini. Jadi bulan Ramadan ini kita nih anak remaja yang masih muda mau apa gitu ya supaya terus bisa menuju kepada kesuksesan di masa yang akan datang. Baik, sebelum Kak Fakih mulai menyampaikan sesi motivasinya, Kak Nina akan membacakan beberapa kurikulum vitae dari beliau. Simak baik-baik ya, siapa tahu nanti keluar di door prize loh. Ya, silakan Kak Nina. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya terdengar? Kecil. Ya,
sekarang terdengar? Yang lain bagaimana? Terdengar tapi masih kecil ya kayaknya. Masih terlalu kecil. Kecil ya. Terus sangat mendekat. Terdengar ya? Ya, baik, langsung aja dibacakan biodata pembicara kita untuk sesi motivasi kali hari ini. Ustadz Fakih Hamdani ya. Nama lengkap Fakih Hamdani H. Tempat tanggal lahir Bekasi 7 Juli 96. Nanti usianya 25 tahun ya, baru ya Ustadz ya? Ya, 25 tahun kurang lebih. Ya, Masya Allah ya, masih muda sekali. Ya, alamatnya di Mas 43 nomor 8 yang Selatan Bekasi. Di Tambun ya. Kemudian nomor WA mungkin nanti ada yang mau kontak beliau gitu ya. 0813 8644 8688. Kemudian riwayat pendidikan. Nah, ini mungkin ya ada yang satu alma mater gitu ya. Dari mulai SD-nya tahun 2002 sampai 2008 di SDIT Alfida. Itu di Tambun Selatan ya? Iya, di Tambun Selatan. Selatan ya. Kemudian di tahun 2008 ini sampai 2014 ya, karena dari mulai madrasah sanawiyah sampai aliyah ya di pesantren Husnul Khotimah Kuningan ya, betul ya? Iya, betul sekali. Nah, sepertinya di sini juga banyak ya yang di Husnul Khotimah. Jadi banyak yang satu alma mater. Kemudian selesai dari Husnul Khotimah 2014 sampai 2015 prakuliah di PIA Jakarta. Ke 2016 sampai 2019 Islamic University of Madinah Saudi Arabia. Masya Allah ya, jadi lulusan University of Madinah ya. Kemudian aktivitas organisasi atau pekerjaan saat ini mengajar, betul ya? Ya, insya Allah mungkin itu untuk lebih lanjut bisa langsung mungkin ya kepada Ustadznya, silakan. Ya, langsung Ustadz. Ya, baik. Suaranya cukup terdengar jelas ya? Jelas, alhamdulillah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la ba'dah amma ba'd. Teman-teman semuanya yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian host kita yang sama-sama kita banggakan dan kita juga sayangi, ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga semuanya. Baik, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya. Salah satunya setelah nikmat Islam dan nikmat iman adalah nikmat kesehatan ya. Yang alhamdulillah sampai hari ini hari ke berapa? Hari ke-27 ya. Hari ke-27 kita masih ada di bulan suci Ramadan. Ya. Di sini siapa yang masih full puasanya coba? Ada yang udah batal belum yang laki-lakinya nih? Coba nih, Kadihia mana? Kadihia masih full nggak puasanya? Apa udah batal? Full. Oh, masih full ya. Yang perempuannya masih full ya puasanya ya, insya Allah ya. Belum tentu, Ustaz. Belum tentu ya. Kecuali yang berhalangan. Ya, kecuali yang berhalangan ya. Ya, baik teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan
kita lantunkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Baik, insya Allah di pagi hari ini yang cerah ini, ya, insya Allah kita sama-sama akan sharing, gitu ya. Kita sama-sama akan melihat nanti selepas bulan suci Ramadan, ya apa yang akan kita lakukan. Baik, Kak Hari, saya izin share screen ya. Nina juga bisa nggak ya? Belum bisa ya. Silakan dicoba Ustaz. Oh ya, sudah. Ya. Sudah tampil ya? Ya, sudah. Ya, baik, Khofillah semuanya, teman-teman yang kita cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita di bulan suci Ramadan ini sudah masuk ke 27 ya. Berarti sisa kurang lebih kalau nggak 2 hari ya 3 hari lagi. Nah, ketika kita memasuki last minute, kita memasuki waktu-waktu terakhir di bulan suci Ramadan, maka nanti akan ada pertanyaan setelah itu. Ya, apa rencana kita setelah bulan suci Ramadan? Apa target-target kita selepas nanti kita udah selesai bulan puasa kita? Gitu. Nah, oke, tadi pengenalan sudah secara singkat. Ya, kemudian teman-teman semua, insya Allah di hari ini juga kita akan sedikit sharing, ya, bagaimana ketika dulu gitu ya. Ketika ketika Ane masih berada di usia seperti antum gitu ya. Ketika masih sekolah, SMP, SMA, ya itu punya banyak sekali cita-cita gitu. Kita punya banyak impian. Nah, yang kemudian yang nantinya akan mengantarkan Ane, ya, itu bisa alhamdulillah ya lulus dari sekolah, lulus dari SMA itu bisa kuliah alhamdulillah tanpa membayar sepeser pun ya, untuk biaya kuliah gitu. Artinya ya kita dapat beasiswa. Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, kemudian ya perpisahan bulan Ramadan. Ya, kita di bulan suci Ramadan pada awalnya ya kita sangat senang sekali gitu. Kita sangat gembira sekali pas bulan Sya'ban gitu ya. Pas mau masuk bulan Ramadan ya kita sedikit flashback. Ya, kita mengulang kembali. Nah, kemudian di awal-awal bulan suci Ramadan kita senang. Tapi mulai di pertengahan, mulai masuk ke 20 hari. Nah, itu lama-lama rasa-rasanya itu kita agak berkurang gitu ketertarikan kita. Ibadahnya jadi makin futur, makin nurun gitu ya. Nah, kemudian di akhir bulan Ramadan, kalau misalkan keimanan kita, kalau misalkan semangat teman-teman semua nggak di-upgrade lagi, tidak diperbaiki lagi niatnya, maka nanti yang ada trennya akan menurun gitu ya. Semangatnya menurun, yang nanti setelah bulan suci Ramadan dikhawatirkan tidak semangat lagi buat ibadah. Nah, padahal ya salah satu imam ya Ibnu Rajab berkata, wahai hamba Allah, bulan Ramadan benar-benar ingin pergi. Ya, ini kita bayangin seperti sahabat kita atau ayah kita atau ibu kita atau saudara-saudara kita. Ya, jadi memang punya kedekatan dengan kita, termasuk bulan suci Ramadan. Dia ingin pergi. Tidak ada yang tidak ada lagi yang tersisa darinya kecuali waktu yang sedikit. Kita punya sahabat, sebentar lagi dia akan pergi. Nah, barang siapa yang telah melakukan kebaikan selama bulan ini, maka hendaklah dia menyempurnakannya. Ya, kalau kita sudah beramal gitu, kita udah banyak puasa, kemudian kita sholat qiyamul lail, ya, teman-teman semua kemudian infak juga, sedekah juga. Nah, maka kemudian di akhir bulan Ramadan disempurnakan. Nah, barang siapa yang kurang optimal dalam beramal, maka dia harusnya menutup bulan ini dengan baik. Kenapa? Karena amalan itu tergantung pada akhirnya. Innamal a'malu bil khawatim. Karena amalan itu tergantung pada akhirnya. Nah, makanya kita
manfaatin nih malam-malam dan hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan yang tersisa. Ya, kemudian kita tabung dengan amalan-amalan soleh kita, semoga kelak bisa memberi kesaksian kita di hari akhirat nanti. Nah, kemudian supaya kita bisa melepaskan ya kepergian bulan suci Ramadan dengan ucapan salam yang terbaik. Gitu ya. Nah, ini teman-teman semua. Coba sekarang kita tanya. Ketika ingin berpisah, ketika kita ingin ditinggal gitu ya oleh bulan suci Ramadan, perasaan kita bagaimana sih sebenarnya? Perasaan kita tuh senang atau sedih ketika berpisah dengan bulan suci Ramadan? Coba. Naila, Qurratu Ain, coba. Senang apa sedih ketika misah dengan Ramadan, ditinggal bulan suci Ramadan gitu? Perasaan kamu gimana? Nggak ada suaranya. Malu ya? Oke. Kalau gitu yang laki-lakinya coba. Mas Aufa. Berpisah dengan bulan suci Ramadan, senang atau sedih sebenarnya? Kalau saya sih rada-rada sedih, Ustaz. Rada-rada sedih. Kenapa rada-rada sedih? Karena saya rasa amalan saya ada yang kurang di bulan ini. Ya, Masya Allah ya. Tapi bukannya bisa berpisah dengan bulan Ramadan, senang juga karena bakal ketemu sama Lebaran, ya kan Idul Fitri, salaman, silaturahim, dapat uang lagi gitu ya, dapat amplop juga. Ya, Masya Allah ya. Ya, karena banyak amalan-amalan kita yang masih kurang, tapi kita akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Ya, jadi ada senangnya, ada juga sedihnya. Nah, kemudian ketika kita mau selesai dari bulan Ramadan nih, kita ada rencana apa? Rencana apa yang harus kita buat ya daftar list daripada kegiatan apa gitu. Supaya nanti terpantau ya, amalan-amalan kita setelah ini. Nah, setidaknya ada 5 poin. Ya, yang pertama puasa Syawal pastinya. Nah, kemudian yang kedua, kita harus tetap jaga sholat kita. Kalau teman-teman yang laki-laki yang ikhwan di sini semuanya, selama bulan suci Ramadan, ya selama bulan Ramadan ini rajin ke masjid, subuhnya rajin, tarawihnya juga rajin, ya, maka tetap dijaga. Gitu. Nah, nanti ini kita akan bahas satu persatu ya setelah ini. Kemudian yang ketiga, berbakti terus sama ayah dan ibu kita. Yang keempat, kita rutin tilawah. Yang kelima adalah, nah nanti yang terakhir kita masuk pada sesi motivasi ya. Ketika kita membuat ada 100 target kita buat hari besok dan hari-hari ke depan kita. Bagaimana kita akan lihat sama-sama. Nah, kemudian setelah itu, sebelum yang lainnya, nah ini ada pertanyaan dulu nih, kita ada tebak-tebakan dulu. Ya, siapa yang tahu hewan apa yang keibuan? Yang tahu boleh boleh buka mic-nya mungkin ya langsung ya. Siapa yang tahu? Silahkan langsung jawab. Ayo, yang tahu boleh langsung jawab. Hewan apa yang keibuan? Ada yang tahu nggak nih? Kucing. Kucing salah, bukan kucing. Ayo, hewan apa yang keibuan? Sapi. Bebek. Bebek salah, sapi bukan juga. Ada yang tahu? Oke, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah cumi-cumi. Kenapa cumi-cumi? Ya, karena umi-umi, ya C-nya hilang. Jadinya umi-umi keibuan gitu ya. Kalau yang kebapaan apa? Kalau yang kebapaan berarti suaminya cumi-cumi mungkin ya, pasangannya cumi-cumi. Ya, ini sekedar intermezzo aja ya buat awalan kita. Ya, baik. Oke, teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari kelima hal yang kita persiapkan setelah bulan suci Ramadan, yang pertama adalah kita syawalan.
Syawalan ini artinya apa? Kita nanti puasa di bulan Syawal. Ya. Kalau kita, teman-teman semua kuat puasa 30 hari di bulan suci Ramadan, maka 6 hari di bulan Syawal adalah sesuatu yang sebenarnya mudah buat kita laksanakan. Karena ada keutamaannya di situ. Apa keutamaannya? Nah, ini keutamaannya. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, man shoma Ramadan, barang siapa yang dia berpuasa di bulan suci Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian dia berpuasa mengikuti bulan suci Ramadan itu dengan 6 hari di bulan Syawal. Karena kasiyamid dahri. Maka dia puasanya seperti setahun penuh. Gimana hitung-hitungannya? Kok puasa 6 hari? Setelah puasa di bulan suci Ramadan itu seperti puasa setahun. Kenapa begitu? Karena ya disebutkan ya di beberapa ayat dan kemudian di hadis-hadis yang lain bahwasanya setiap amalan kita, setiap amalan kebaikan kita semua itu bernilai 10 derajat. Ya, bernilai 10 kali lipat. Ya, setiap kebaikan. Ingat ya, setiap kebaikan. Ya. Nah, kalau kita puasa di bulan suci Ramadan, ya, kita katakanlah 30 hari. Berarti 30 dikali 10 berapa? 300. Ya, betul ya? 300 ya. 300. Kemudian, bulan Ramadan kita selesai. Kita masuk di bulan Syawal. Syawal itu udah 6 hari. Kita cukup 6 hari kata Rasulullah SAW. Cukup 6 hari kita berpuasa. Nah, kemudian 6 hari puasa kita di bulan Syawal dilipat gandakan dikali 10 juga. Jadi berapa? Jadi 60. Nah, jadi hitung-hitungannya, ya, ini yang hitung nggak harus pinter MTK, ya, nggak harus pinter matematika biar bisa ngitung ini ya, kan gampang. Berarti 6 hari dikali 10, berarti 60. Kemudian tadi 60 ditambah 300, jadinya 360 hari. Nah, itu hitung-hitungannya. Kenapa ketika kita melanjutkan puasa Syawal 6 hari, ya setelah bulan suci Ramadan, itu dihitung seperti kita puasa selama setahun penuh. Nah, sekarang siapa yang nggak mau dapat puasa ya, pahala puasa yang begitu besar? Ya, bahkan di dalam hadis yang lain, ya Rasulullah SAW itu menyebutkan di dalam hadis qudsi, ya. Hadis qudsi itu yang dari Allah Subhanahu wa taala gitu yang menyampaikan. Kalau puasa itu adalah amalan yang langsung balasannya ya diganjar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa lebih-lebih dari 10 kali lipat yang tadi kita sampaikan. Ya, baik. Kemudian yang kedua, ya, kita menjaga keistiqomahan kita di dalam sholat kita. Nah, karena banyak ya keutamaan kita menjaga sholat fardu kita. Nah, ini buat yang laki-laki nih terutama nih. Nah, yang laki-laki harus kita support dulu nih. Termasuk memang perempuan juga harus sama juga yang menjaga sholatnya. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa bersuci di rumahnya, dia wudhu di rumahnya. Kemudian dia berjalan menuju masjid, menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan salah satu sholat fardu yang Allah wajibkan. Ya, maka berjalan itu ya salah satu langkah kakinya menghapuskan kesalahan, kemudian langkah kaki yang lainnya meninggikan derajat kita. Nah, ini barang siapa yang mau dihapuskan dosa-dosanya, ya, kemudian mau dinaikin derajatnya, ditinggikan derajatnya, supaya nanti kita semua ada di sini, ya saya doakan semoga kita semua bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dengan derajat yang tinggi. Salah satunya untuk meninggikan derajat kita adalah dengan sholat wajib kita, sholat fardu kita. Ya, kemudian sholat fardu kita ini juga kita laksanakan secara berjamaah, ya, terutama yang laki-laki ini. Karena sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian sebanyak berapa? 27 derajat. Nah, kemudian salah satu keutamaan yang lain, ya, selain yang pertama tadi adalah dihapuskan kesalahan dan dosanya dan dinaikin derajatnya, ya, yaitu adalah apa? Ya, sama juga gitu ya. Ditinggikan derajatnya dan juga dihapuskan kesalahannya. Tapi di sini dikhususkan dengan apa? Dengan sujud-sujud kita.
Nah, makanya kalau kita teman-teman semua misalkan nanti punya cita-cita, kemudian punya target-target impian, ya Allah, saya pengen ya di semester depan nanti bisa ranking 1. Ya, saya pengen ya di semester depan di tahun ini ya setelah bulan suci Ramadan misalkan, saya pengen nambah hafalan Al-Quran saya 1 juz, 2 juz ya, sebelum nanti berganti tahun yang baru. Nah, nanti kita tulis juga tuh di dalam list cita-cita kita, impian kita, target-target kita. Nah, kemudian dibantu selain memang ada keinginan dari kita perbanyak doa-doa kita dengan sujud kita, dari sujud kita. Ya. Di lain memang sujud itu bagian daripada sholat fardu yang memang keutamaannya bisa menghapuskan dosa kita. Kemudian kesalahan-kesalahannya dihilangkan juga. Nah, kemudian di sujud, teman-teman semua, ketika kita sujud, kemudian kita lantunkan doa kita sebutkan doa kita di sana, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengabaikan doa-doa kita. Kalau misalkan pilihannya ada 3. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka yang pertama akan diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang cukup singkat, ya mungkin 1 hari, 2 hari. Nah, di sisi lain yang kedua pilihannya adalah, ya mungkin akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak sekarang. Gitu. Tapi tidak sekarang. Bisa nanti ketika selang 1 tahun, selang 2 tahun, selang 5 tahun, nah ini diijabah, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, kemudian yang ketiga, ditunda oleh Allah Subhanahu Wa Taala doa-doa kita, yang kemudian akan dijadikan sebagai kebaikan, sebagai tabungan pahala-pahala kita di akhirat nanti. Nah ini, maka kita jangan pernah bosan-bosan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu yang mustajab adalah ketika kita sedang sujud. Itu mustajab ketika kita sedang sujud. Kemudian yang ketiga, apa? Jaga keridhaan kita ya terhadap orang tua kita. Kita ketika sekarang teman-teman semua mungkin lagi pada di rumah ya. Yang di pesantren sekolahnya gitu ya, mungkin sekarang lagi di rumah, lagi liburan. Kemudian kalau yang sekolahnya tidak di pesantren, mungkin di SMP IT atau di SMA IT gitu ya. Atau mungkin yang gitu ya, ketika kita pulang ke rumah. Jadi ya, kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, kemudian disandingkan perintah berikutnya dengan berbuat baik kepada ibu bapak kita. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ya, meskipun ya mohon maaf, kalaupun ada ya kita, kemudian orang tuanya itu kafir misalkan gitu ya. Misalkan kafir. Nah, selama tidak memerintah kepada apa yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, maka tetap harus ditaati juga. Wala kullahuma uff. Disebutkan juga di dalam ayat yang lainnya. Kita nggak boleh berkata hanya sekadar kita ngomong gitu ya. Oh, kita diminta coba Mas Dia tolong ke warung beliin Umi gula misalkan atau beliin garam misalkan. Nggak boleh kita lagi main game ya, atau misalkan lagi ada ngobrol dengan teman kita. Mi nanti dulu nanti dulu Bu. Kemudian kita ngedehem dalam hati kita juga nggak boleh juga. Ya. Dikhawatirkan apa yang dikhawatirkan? Ya nanti yang kita takutin adalah adanya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Ingat, ridhallahi fi ridhal walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua kita. Ya. Kemudian murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua kita. Nah, ini kita harus hati-hati. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyandingkan ya perintah kita berbuat baik, kita berbakti, kita mentaati kedua orang tua kita itu setelah perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, makanya ada salah satu kisah ya, salah satu cerita. Ya, mungkin teman-teman semua pernah dengar cerita ini. Ya. Di mana ketika ada 3 orang ya kan? 3 orang dia terjebak di dalam sebuah gua ya.
Ini disebutkan di dalam hadis yang sahih juga, dalam hadis Muslim kalau tidak salah, ya. Ketiga orang ini dia berteduh, ya. Ketika waktu itu hujan badai, dia teduhan di dalam gua, kemudian tiba-tiba longsor, ya. Mulut gua itu, pintu guanya tertutup oleh batu yang sangat besar. Salah satu dari ketiga orang ini bertawasul, ya. Semuanya memang bertawasul, ya. Semuanya memiliki, nah ini, semuanya ketiga orang ini memiliki amalan-amalan jitu, ya. Artinya memiliki amalan-amalan khusus yang dimana nanti ditawasulkan, ya. Tawasul itu artinya dijadikan sebagai perantara, gitu. Nah, salah satu dari ketiganya dia mengungkapkan bahwasanya ketika itu, ya, saya itu punya di dalam rumah itu ada ibu saya, katakan demikian. Punya ibu. Nah, kemudian kerjaannya dia setiap hari adalah menggembala, ya, menggembala sapi. Nah, menggembala sapi yang dimana setiap harinya, ya, sepulang daripada pekerjaan dia, ya, itu dia pasti nggak lupa tuh untuk memerah susu dari si sapi ini, ya kan? Kemudian dibawa pulang. Pas dibawa pulang, ya, sehari-harinya pasti diberikan kepada keluarganya. Tapi sebelum diberikan kepada anak dan istrinya, ya, si laki-laki tersebut yang terjebak di dalam gua itu pasti ngasih dulu nih ke ibunya dulu. Bu, ini susunya, ya, dari susu sapi asli 100% gitu ya. Nah, udah dikasih ke ibunya, barulah dikasih ke anak dan istrinya. Nah, kemudian di satu waktu, ya, di satu waktu pemuda tersebut, dia ada satu kesibukan, ya, kemudian dia akhirnya pulangnya agak larut malam. Sampai ke rumah pulang larut malam. Nah, kemudian membawa susunya itu tidak lupa, ya, dibawakan dulu kepada ibunya. Dibawakan kepada ibunya, yang dimana pas masuk ke rumah ternyata didapati ibunya ini sudah tertidur. Sudah tertidur, akhirnya disiapin, ya, dan ditungguin, ya, benar-benar ditungguin sampai keesokan harinya. Padahal di malam itu anak dan istrinya itu sudah kelaparan, ya. Mereka nggak akan minum dulu, mereka nggak akan makan dulu sampai benar-benar hak daripada ibunya ini terpenuhi dulu. Nah, begitu prinsipnya si anak muda tersebut. Meskipun anak-anaknya ngerengek-rengek, udah minta-minta kelaparan, tapi saking berbaktinya pemuda tersebut akhirnya lebih mendahulukan ibunya baru yang lainnya. Nah, akhirnya tunggu sampai pagi, jadi barulah keesokan harinya dikasihlah susunya itu kepada anak dan istrinya. Nah, ini teman-teman semua. Ketika dia selesai bertawasul, ya Allah, kalau engkau menilai amalan khusus tersebut adalah ikhlas, adalah karena engkau semata-mata, ya Allah, maka berilah jalan keluar, tunjukkanlah jalan keluar untuk kita bisa keluar dari gua tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya terbukalah gua tersebut, ya, yang sebelumnya sudah didahului oleh kedua temannya yang sudah bertawasul juga. Nah, ini pentingnya sebuah penghormatan kita, bakti kita kepada kedua orang tua kita. Selagi teman-teman semua, kita semua, ya, masih ada kedua orang tua kita, ya, maka jangan disia-siakan. Harus kita berikan kebahagiaan bagi mereka. Kita penuhi keinginan mereka, ya, supaya kita tidak merugi kelak. Kalau yang sudah tidak ada, ya, maka apakah kita masih tetap bisa berbakti juga? Bisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi kesimpulannya teman-teman semua, ya, bahwasanya kita ketika beribadah di bulan suci Ramadan, ya, bukan berarti selepas, ya, kepergian kelak, ya, 3 hari berikutnya mungkin bulan suci Ramadan pergi, bukan berarti ibadah kita jadi berhenti, bukan berarti ibadah kita menjadi stop, ya, kan, tetapi, ya, kita tetap harus terus menjaga keistiqomahan kita di dalam beramal, ya. Maka ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, kun abdan rabbaniyan wa la takun abdan ramadhaniyan. Ya, jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa taat, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala,
ya, abdun rabbani. Bukan hanya taat hanya ketika di bulan suci Ramadan saja. Ya. Yang terpenting adalah daripada amalan-amalan tersebut yaitu adalah keistiqomahan kita ya selepas kepergian bulan suci Ramadan ini. Baik, mungkin itu teman-teman semua. Semoga kita semua dapat mengaplikasikan apa yang kita dapat pada hari ini, ya. Baik dengan mengaji kita, tilawah kita, kemudian menjaga sholat kita, berbaktinya kita kepada kedua orang tua kita, ya, dan yang lainnya. Ya, yang terpenting adalah juga keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam ketaatan. Ya. Baik, kemudian kita doa ya Kak ya? Atau gimana? Ya Kak. Ya, baik, kita sama-sama berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dengan ditutupnya acara ini dengan doa oleh Kak Faki, maka berakhir pula acara spesial motivation kita, PAA, pembinaan atau pelatihan anak anggota Kabupaten Bekasi pada hari ini selesai. Mudah-mudahan kamu bisa menjalankan pesan-pesan motivasi yang tadi disampaikan, apa itu? Puasa Syawal, jaga sholatnya, berbakti kepada ayah ibu, rutinkan tilawah dan buat target-target sebisa mungkin 100 target sehingga ba'da Ramadan menjadi hari-hari yang penuh makna untuk kamu mencapai kesuksesan dunia akhirat dan juga meraih cita-cita di masa depan. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila selama dalam pelaksanaan acara pagi hari ini ya khususnya tadi terkendala dengan internet ya. Mohon maaf sekali lagi dan yang benar, yang segala sesuatu yang lebih itu datangnya dari Allah dan yang kurang dari kami selaku panitia. Mudah-mudahan teman-teman sekalian membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron semuanya. Ya, syukron, terima kasih ya semuanya. Boleh live. Kak Hari, Kak Nina. Ya, kakak tutup ya. Syukron.